Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya siapkan sebelumnya. Nah, apa aja sih materi itu? Yuk kita simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani itu selalu mengajak kita kepada kebaikan dan juga kejujuran. Namun, terkadang kita enggan mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Dusta itu merupakan lawan dari kata jujur. Sebagai agama yang mulia, Islam tentu telah mengajarkan banyak kepada seluruh pengikutnya untuk selalu bersikap jujur dalam setiap keadaannya. Islam juga mengharamkan sifat dusta dan mencela perbuatan dusta. Jadi, kejujuran itu tentu akan berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita jadi was-was. Dalilnya apa aja sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Di pada ayat ini, Allah telah menjelaskan kepada kita, katakanlah bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan sampai kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi An Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hikmah atau manfaat dari perilaku jujur, yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, ketika kita telah melakukan perilaku jujur, maka kita akan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah menjalani hak-hak
Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjalankan amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil, seperti bertanggung jawab saat piket kebersihan. Kalian belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu juga bagian dari menjaga amanah loh. Melaksanakan ibadah sholat juga bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada macam-macam amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Nah, contoh dari amanah kepada Allah yaitu dengan menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya? Nah, orang yang mengabdi kepadanya berarti telah memenuhi amanah-amanahnya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang terakhir, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi kelangsungan hidup, kesejahteraan, kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Jadi, orang yang berbuat baik kepada orang lain, sejatinya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kenapa sih kita harus berperilaku istiqomah? Memangnya istiqomah itu apa? Istiqomah merupakan sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Dalam makna yang lain, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan serta keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi, seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun sedang dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Nah, istiqomah ini terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung risiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberikan contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Next ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini menjelaskan sikap orang-orang yang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam ini tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keselamatan bagi mereka. Di antara hikmah perilaku istiqomah adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga ia dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Intinya, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia telah tekun dan ulet. Begitupun orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi terkait jujur, amanah, dan istiqomah. Semoga apa-apa yang telah kita pelajari bersama dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.